me with kids or without kids bakal happy. Kayak hubungan kita bakal baik-baik aja. Ayo kita restart pernikahan kita dengan kayak nggak usah pengen punya anak. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Baiklah, hari ini kita akan ngebahas kemarin ya, yang program-program kemarin itu ya, perjalanan dari awal mulai promil sampai akhirnya si twins itu udah muncul, udah bisa dipeluk di dunia ini ya. Iya. Boleh nggak sharing gimana awalnya mulai promil, ekspektasinya, terus selama perjalanan ternyata ada hal yang diharapkan dan tidak di-expect itu tiba-tiba muncul, itu gimana perasaannya gitu? Kayak sebenarnya awalnya itu aku IVF tuh cepet banget deh. Aku decided buat IVF tuh cepet banget. Tapi kan awalnya pas datang itu kayaknya belum langsung IVF kan, pas awal kita ketemu itu? Iya, awal-awal tuh kayak memang 3-6 bulan pertama aku coba natural. Karena pas dicek secara umur juga, terus ke pernikahan aku jalan ke tahun ketiga, itu masih bisa untuk natural dibilangnya dari awal. Jadi counting days aja, terus coba lakuin yang terbaik dengan kayak makan makanan yang sehat, ubah lifestyle. Karena sebelumnya memang lifestyle aku dan suami aku sibuk banget, kayak busy banget setiap hari gitu. Tapi setelah kita mencoba dan 3-6 bulan, dan aku bisa bilang kayak very hard karena aku juga ngerasa terpressure sebenarnya. Dengan natural itu. Oh, oke. Terpressure in terms of memang ada pihak keluarga atau memang pressure diri sendiri pada saat itu? Menurut aku dan suami aku, sex with pressure kayak dates itu very hard. Oh, oke. Jadi kayak kita malah jadi nggak enjoy dan kita malah jadi makin stres. Terus akhirnya kita tanya ke dokter kayak sebenarnya kita mau check up lagi. Kenapa kita belum dapat babynya? Itu pada saat sebelum awal datang ke akupunktur sebelum itu ya? Datang ke akupunktur. Oh, jadi udah married, terus sebelum kita ketemuan itu udah try 3-6 bulan 3-6 bulan itu. Oke. Nah, akhirnya decided buat suami aku tanya apakah kayak what's the next steps selain natural tuh, apa stepsnya gitu. Terus dijelasin ada insomnia, ada IVF gitu. Terus pas itu insem berapa persen, IVF berapa persen. Terus kita coba bikin SWOT analisisnya, what's the best for us gitu. Karena aku tuh sama suami aku tuh kayak planning banget, orangnya tuh kayak terplan gitu sebelum semuanya terjadi. Kita tuh orangnya sangat terplan kayak for our life, this is A, this is B, this year akan begini gitu. Jadi kita bakal go with IVF tanpa banyak research tentang IVF itu gimana. Cuma tahu dari dokternya, gitu. Karena chance-nya paling tinggi di antara semuanya ya. Bacanya karena chance-nya paling tinggi itu aja. Gitu. Pas di itu mindset-nya itu bahwa IVF itu pasti dapet atau gimana pas itu? Pas decide IVF itu karena dipikir itu kalau aku IVF udah pasti dapet, timingnya akan sesuai gitu, atau ada pikiran lain? Iya, kayak kita terlalu pede sih. Karena kita kayak mikirnya kalau kita IVF kita pasti dapet, apalagi dengan usia yang masih muda. Terus nggak ada problem yang spesifik. Cuman general kayak aku polip gitu, general aja gitu. Jadi kita decided buat IVF. Walaupun pada saat itu sebenarnya aku ingat banget dokter Cynthia bilang it's too early untuk mencoba IVF. Tapi kita yang bilang kayak kita mau IVF. Gitu. Akhirnya kita go with the program. Apa aja step-stepsnya? Oh, harus disuntik dan segala macam. Nah, dari situ mulai merasa ternyata agak pressure juga ya, karena harus suntiknya per jam yang sama. Sedangkan aktivitas belum berubah. Aktivitas aku belum berubah, masih ke kantor terus, masih pulang malam, makanan masih pesan di luar terus gitu. Jadi ngerasa gimana ya gitu. Cuman udah coba do the best lah, yang tadinya mungkin tidurnya jam 2 jadi jam 12 malam gitu. Berusaha buat shift sedikit aja. Pas ngejalaninnya tuh bener-bener kayak gini banget ya IVF yang pertama. Kayak gitu. Tapi pas kita cobain lagi, kan aku back to back. Yang kedua jauh lebih enjoy karena udah tahu stepsnya. Setelah ini bakal OPU gitu. Dan nggak sangka banget kalau ternyata kita nggak dapet bayinya. Iya. Dan nggak nyangka banget pas di OPU
nilainya tuh memang nggak buruk tapi nggak bagus. Padahal consider di awal itu dari hasil pemeriksaan yang ada, ya kan? Kamu bilang kayak kok semuanya bagus, ya kan? Iya. Expected-nya dari AMH pun harusnya pas itu nggak terlalu rendah kan, masih oke kan AMH-nya itu masih kan? oke. Expect-nya bisa banyak, tapi ternyata embrionya yang pas itu dapatnya nggak terlalu ya? Nggak, dapatnya embrionya dikit, 6. Terus abis itu di hari ketiga sisa tanggal 4. Itu pun bukan dapet E nilainya. Itu yang pertama? Itu yang pertama. Pertama jujur, gagal, nggak terlalu galau, kayak cuman ternyata memang belum ada dapet yang A. Kan katanya disarankan juga kalau back to back bisa lebih maksimal, ternyata hasilnya sama juga. Jadi kayak udah waste of time, waste of money, waste of energy gitu. Dan kayak di yang kedua menurut aku lebih berasa di back to back kedua, karena mulai yang kayak life-nya mulai berubah. Dalam artian? Mulai kayak mungkin yang tadinya tidur jam 2 jadi jam 12, sekarang jadi jam 10. Kayak mulai shiftnya mulai berubah. Terus kayak mulai makanan di rumah, lifestyle-nya mulai berubah banget deh. Yang kalau diajak hangout, nggak dulu deh, kayak gitu. Kayak nggak dulu gitu, bener kayak stay di rumah aja. Gitu. Terus mulai makin ngerasa pas ketemu orang-orang di akupuntur atau di rumah sakit, yang kayak mereka udah IVF juga terus gagal juga berkali-kali, mulai wah kayaknya nggak bisa deh, IVF ternyata nggak segampang ini, misalnya to have a kid is not this easy gitu, nggak seperti bayangan pas pertama ayo kita mulai gitu ya. Iya. Terus baru sadar aja aku sama suami aku menyadari kalau kita tuh kayaknya lupa melibatkan Tuhan pas di saat itu. Kita selalu logika aja, kita logika apa yang kita mau kita dapetin dengan cara ABCD. Kita nggak libatin Tuhan saat itu, menurut aku. Itu yang kita kurang. Makanya nggak dapet. Walaupun secara medis, dokter bilang semuanya baik-baik aja, semuanya fine-fine aja. Gitu. Nah, yang kedua, suami aku tetap kayak, ayo Farah bisa, kita bisa. Oke, we get this gitu. Kita bisa, kita opu. Aku udah mulai ada tanda-tanda ngerasa aku hamil. Aku nggak tahu aku sugesti atau emang gimana. Kayak ngerasa mual dan lain-lain gitu. Tapi kan ada dokter juga kan hari itu. Ternyata nggak nempel, tapi mungkin sempet nempel dari hasilnya. Iya. Nah itu aku diem abis ketemu dokter kan aku pas banget kan. Di mobil aku cuman diem. Bingung mau nangis atau mau ngerasain sedih atau kecewa karena udah ngerasain yang coba yang terbaik banget nih. Udah coba do extra gitu yang kayak tadinya mungkin orang-orang cuman di saat natural, oke, aku mau strike lebih cepet dan lebih baik, makanya aku IVF. Oke, nggak dapet bagus, aku coba back to back lagi gitu. Tapi di saat kayak gagal mulai ngerasa wah gila ya, kayak gitu, kayak udah coba give everything tapi kok nggak bisa, dan itu tuh durasinya lumayan lama kan, dari back to back IVF lagi mungkin 1,5 tahun. Selama hidup itu tuh menurut aku tuh nggak normal banget hidupnya gitu, kayak nggak pasti. Abis itu udah diam, aku sama suami aku beli tiket ke Bali kebesokannya random. Karena kita sama-sama kayak orang galau yang diem doang. Kita mau coba healing. Akhirnya pas healing itu aku bilang sama Harry, me with kids or without kids bakal happy. Kayak hubungan kita bakal baik-baik aja gitu. Jadi aku juga gak mau dia sedih, aku juga gak mau aku terus-terusan berlarut-larut sedih karena aku udah coba yang terbaik gitu. Jadi kayak aku bilang, ayo kita restart pernikahan kita dengan kayak gak usah pengen punya anak. Karena mungkin Tuhan gak kasih kita anak sekarang, aku bilang. Terus dia nanya, what are you gonna do? Bakal stop kerja, lanjut kerja, atau apa? Terus aku bilang, aku cuma pengen jadi best version of my life. Aku bilang, aku tetap mau akupuntur karena bukan buat baby waktu itu tujuannya, tapi untuk bisa tidur lebih cepat, bisa tidur lebih relax karena mungkin kerjaan tuh nge-pressure kita banget, aku bilang. Gitu. Terus dari situ aku minum vitamin yang kayak Elevit gitu, Prolakta, aku tuh nggak mau lihat dok, aku sumbangin semua, aku kasih ke orang-orang yang lagi hamil ngebutuhin, aku sumbangin semua, aku nggak mau lihat di rumah aku.
Kayak bener-bener I get rid of everything dan pengen move on aja gitu, pengen menerima kalau ternyata Tuhan belum kasih aku gitu. Karena percuma aja, kayak walaupun beberapa family aku atau teman-teman aku bilang bisa aja aku coba IVF lagi, mungkin di luar negeri lebih bagus, tapi aku bilang enggak, aku nggak mau gitu. Karena ini aku menerima akhirnya ini bukan God's timing, jadi perlu terimanya tuh bener-bener waktu yang cukup lama menurut aku. Aku sampai research kayak orang mungkin nggak sih hamil setelah IVF banyak, ya kan? Tapi bener-bener abis Bali itu, udah di Bali aja, pulang ke Jakarta, aku mau riset hidup aku baru. Gitu. Karena aku pengen pernikahan kita baik-baik aja. Dalam proses itu, pada saat kamu mengalami ini semua, pada saat proses IVF-nya itu, menurut kamu suami perannya gimana? Oh, menurut aku dia sangat suportif sih. Kayak dia orangnya take it easy aja gitu. Kayak aku juga orangnya take it easy. Bahkan aku awal-awal suntiknya tuh sendiri pas lagi ke kantor, misalkan lagi nyetir. Oh, udah jamnya, ya udah aku suntik gitu. Kayak nggak pakai perasaan yang sedih banget atau enggak. Terus karena aku awalnya agak-agak takut, aku pain toleransinya rendah dan takut jarum. Awal-awal tuh suami aku suntikin setiap malam. Tapi pas udah bisa, pas di kantor juga aku suntik sendiri. Gitu sih. Suami menerima pada saat yang tadi kamu bilang ke Bali, terus ya udah kita nggak mencoba dan sebagainya dulu itu. Dia menerima sih, karena mungkin dia melihat dari bener-bener aku menjadi orang yang berubah. Dari proses yang pertama kita datang, terus habis itu kedua ke si IVF pertama sampai ke IVF 2, aku berubah dan menurut dia juga berubah. Gitu. Dan pada saat itu kita benar nggak tahu kenapa kok gini banget sih, kayak gitu loh. Kenapa orang yang dan pas banget di saat-saat itu yang bikin aku lebih sedih lagi, aku ke Bali kan orang-orang nggak tahu nih aku gagal program ini gitu kan. Ada sahabat aku udah nikah, dia telepon aku, kenapa? Dia cerita, dia nangis-nangis. Aku tanya kenapa nangis? Dia bilang dia nangis karena dia hamil dan dia nggak mau punya anak. Tapi udah punya suami. Jadi di saat itu aku langsung ngerasa aku yang mau banget dan kenapa lu harus cerita ke gue gitu loh. Walaupun dia nggak tahu gitu. Cuman timingnya kenapa nih? Kok Tuhan kasih aku kayak cobaannya tuh kayak gini banget gitu loh. Kalau untuk kayak buat ditanya kapan punya anak itu tuh aku mah kebal orangnya, aku nggak apa-apa gitu. Cuman setelah yang opu kedua gagal itu bener-bener ngerasa udah coba yang terbaik, tapi ternyata terbaik itu not enough. Itu yang aku ngerasa sama suami aku ini. Terus sampai akhirnya itu berpikiran untuk mau mencoba lagi itu? Sebenarnya kita nggak coba program apapun lagi. Jadi bener-bener dari yang pulang itu aku cuma bilang aku mau jadi best version of me. Maksudnya best version secara health juga kayak lebih concern, dia juga jadi lebih makanan-makanan yang sehat sama-sama. Terus aku bilang aku tetap mau akupuntur. Aku bilang aku tetap badan aku lebih enak berasanya setiap bangun. Terus yang ketiga aku pengen lebih enjoy hidup ini with kids or without kids. Aku udah ngomong gitu. Dan kita lupain banget, move on. 3 bulan kemudian aku hamil dan aku nggak tahu aku hamil. Karena memang belum plan pada saat itu, mindsetnya masih tetap sama seperti yang pas pulang dari Bali. Iya, itu, aku cuma mikir banyak banget kok zaman sekarang yang early stage udah cerai. Karena mungkin they want to have kids, dan maksudnya ada itu terjadi di sekeliling aku gitu. Dan aku mikir aku nggak mau ya terjadi di hidup aku sama suami aku. Jadi kita harus keluar dari lingkaran ini gitu. Aku bilang ke dia terus, dan kayak dia juga galau soalnya kan. Jadi sama-sama orang galau nih berdua ini gitu. Mikirnya jadi macem-macem kan karena galau, kayak apa gara-gara lu, apa gara-gara gue gitu kan. Jadi kayak nggak tahu gitu chicken and egg, siapa yang sebenarnya nggak bisa punya anak gitu. Kita menerka-nerka. Tapi pernah ada fase itu juga berarti ada. Ya sama ini ya program berjalan. Iya, mungkin kayak telurnya kurang bagus atau kayak mungkin spermanya kurang bagus. Walaupun kita udah tes, oh semuanya baik-baik aja. Gitu. Namanya nggak dapet, jadi kayak blaming aja dong. Gitu sih. Terus sampai akhirnya
pas dapet itu ya, yang kan nggak planning ya berarti kan pada saat itu, terus tiba-tiba dapet, ketawanya pas itu gimana? Oh jadi gini, kan aku pas rajin akupuntur itu, terus aku juga bawa mama aku kan akupuntur. Iya sempet, iya mama. Ya, mama aku sama adik aku akupuntur. Mama aku dulu yang akupuntur. Sebelum itu kayaknya yang sempat kamu ngerawat mamamu atau apa kamu bilang kan? Nah aku tuh ceritanya karena mama aku bekas sakit stroke, jadi aku mau bawa dia check up. Iya pas itu kan. Tapi check upnya itu tuh, maksudnya di jalannya jauh dong, harus bawa dia kan, kayak naik kursi roda dan lain-lain. Aku bawa dia check up 15 hari gitu deh. Terus nemenin mertua aku juga abis operasi. Jadi benar-benar tuh kurang tidur. Yang tadinya hidupnya udah teratur jadi berantakan lagi. Cuman nggak apa-apa buat emang nganterin kan. Habis nganterin, aku juga makan duren. Udah lama dok nggak makan duren. Dia pengen makan duren. Terus aku naik slingshot gitu loh, dok, yang kayak berapa meter gitu. Karena aku mikir kayak aku mau YOLO gitu. Kayak sama suami aku juga. Udah kita mau move on dari hidup kita yang baru gitu. Terus tiba-tiba aku kok nggak dapet. Tapi aku nggak mikir aku hamil. Aku cuman mikir, oh biasalah karena habis IVF dari kemarin juga dapetnya nggak teratur. Gitu kan, jadi mau telat seberapa pun aku mikir udah berapa puluh test pack yang aku tes, jadi aku nggak mau test pack lagi. Ada trauma tersendiri. Iya, karena trauma sendiri setiap ngeliat orang hamil sih dok, sebenarnya lebih trauma. Ngerasa itu kayak, aduh nggak enak banget deh. Jadi aku selalu kayak buang pandangan atau nggak kayak pas mau tes ini juga kayak, aduh udahlah nggak usah. Gitu. Ya memang ya kadang kita ya di satu sisi kita mindset kita bilang kita mau sesuatu, kadang hati perasaan kita nggak 100% langsung ngikut ya. Maksudnya belum mau move on tapi belum bisa gitu loh dok. Mencoba aja untuk ikhlas gitu. Terus lihat, ya udah akhirnya coba. Kenapa akhirnya aku tes? Karena aku pengen perawatan. Karena udah lama kan nggak perawatan 1,5 tahun. Jadi pas perawatan itu kliniknya bilang, Bu hamil nggak? Enggak lah, saya bilang gitu. Oh ya di sini ada prosedur harus dicek dulu. Oh ya cek dulu. Oh ya udah nggak masalah. Saya bilang gitu. Saya cek dulu ya. Pas saya cek saya tinggalin. Ya saya cuma cek terus saya tinggalin gitu loh dok. Nggak lihat lagi karena udah tau lah. Abis itu saya tinggalin mandi. Tiba-tiba suami saya bilang, Beb, ada 2 garis. Apa sih? Saya bilang gitu. Nggak mungkin gitu kan. Bener. Terus kita lihat gini. Ada. Langsung ke rumah sakit dok. Pas ke rumah sakit, tes urin jawabannya apa? Negatif. Serius. Ada negatif. Aku kayak, kok aku dipermainkan banget nih. Terus aku mikir kan, mungkin tes pakai salah. Udah nggak galau sih, cuman kayak mungkin salah. Nah, suami aku nih penasaran. Jadi dia beliin aku tes pack lebih banyak lagi. Udah aku tes pack. Dan aku beli juga beda-beda merek. Gitu buat kayak, bener nggak sih? Aku tesnya aneh banget kayak orang gila dok. Pagi, siang. Nah, pagi itu pas dites hasilnya positif, siang negatif. Gitu terus dok. Okay. Nah, sedangkan aku pada saat itu belum mau ke dokter Cynthia, belum ke sana lagi karena aku kan mau move on yang dari trauma aku kan. Jadi kita maksudnya vitamin aja aku nggak mau minum, gimana aku mau datang ke sana lagi gitu. Segala macam. Gimana nih, jadi nggak bisa tidur kan, ini iya nggak sih gitu kan, belum mau cari tahu tentang hamil dulu karena takut kena PHP lagi kan. Akhirnya beberapa hari kemudian karena nggak pasti dan tetap kayak begitu dok, pagi ada siang nggak ada, selalu kayak gitu. Soalnya aku bilang udah kita ketemu aja dokter Cynthia lagi, udah tahu juga anatomi aku gitu. Udah ke sana, dokter Cynthia bilang tes darah masih belum high hopes. Masih pikir tes darah itu belum tentu lah gitu. Pas tes darah, ini tinggi banget kamu hamil. Gitu kan. Oke, gitu. Aku masih oke, belum happy karena aku udah ngerasa aku nggak mau di PHP-in lagi. Gitu. Terus udah dicek, belum ada kantongnya. Ya kan? Pasti hari yang sama itu. Udah ada kantongnya, belum ada denutnya. Oke. Masih harus tunggu. Oh iya, aku mikir gitu. Pas balik lagi, udah ada. Dan tiba-tiba dia bilang, ini ada keajaiban Bu. Aku pikir keajaibannya itu karena ada detaknya.
Oke. Ternyata KJB itu karena ada 2. Dia sampai foto-foto gitu kayak, "Hah, ada 2 gitu kan. Terus aku mikir, ya kok bisa ya gitu. Dan saat itu aku ada video aku juga, aku tuh diem dok. Samet ya gitu, aku diem, aku nggak tahu aku harus ngerasain apa karena menurut aku ini kayak mimpi. Aku diem, suami aku udah yang kayak excited gitu kayak ya gitu, kita dapat baby gitu, twins baby gitu. Aku berdiam sampai mobil, aku baru nangis. Terus aku kayak, aku nangis bukan karena aku senang, karena aku bingung. Aku bingung kenapa di saat aku bener-bener mau move on dan coba ikhlas itu ada. Berarti bener-bener kita tuh lupain Tuhan di progres kita yang sebelumnya gitu loh. Gitu. Terus sampai akhirnya ya aku hamil, dan ternyata kehamilan twins itu juga nggak gampang. Aku harus banyak research gitu, dan aku akhirnya disuntik banyak suntikan yang aku konsum juga. Aku disuntik insulin juga, aku kena diabetes pas hamil. Aku juga suntik pengencer darah, dokter tahu juga gitu. Dan kalau aku disuruh ngulang lagi, aku akan ngulang proses yang sama. Walaupun aku hamil tanpa IVF. Karena menurut aku IVF ini merubah hidup aku, cara pikir aku yang tadinya aku agak cuek orangnya, terus aku jadi mau research banget. Itu karena IVF, dan pas aku hamil kayak begitu, aku bersyukur banget gitu. Aku udah jadi Farah yang baru. Jadi memang ini caranya Tuhan mempersiapkan kamu untuk kehamilan dan jadi mama dari twins ini. Ya. Apalagi dokter, aku ketemu dokter, aku selalu tanya kan, dok sakit gak sih? Aku takut banget, aku puntur, mental tolerance aku rendah banget. Aku nggak tahu ternyata aku 1,5 tahun, hampir 2 tahun kemudian aku disuntik yang lebih sakit lagi, suntik pengencer darah lagi, dan setiap hari. Gitu. Ternyata aku survive, maksud aku. Tapi selama menjalani ini ya kan, yang dari IVF, terus ternyata IVF hasilnya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan, terus akhirnya dapat hamil alami pun sebenarnya itu pun di luar ekspektasi ya kan, sama pas kehamilan ternyata harus suntik ini, suntik itu, terjadi ini itu, perasaannya gimana sih gitu loh? Apakah merasanya cuma kayak happy aja atau merasa kayak kok begini banget gitu loh? Pada saat itu, pada saat menjalaninya. Pada saat menjalaninya ngerasa hidupnya di-prank sama Tuhan. Aku ngerasa, aku sampai mikir, balik lagi cerita yang teman aku Tehon nggak mau punya anak itu, kenapa dikasih ketahu ke aku ceritanya gitu loh. Sedangkan aku pengen banget punya anak. Gitu. Dan aku ngerasa campur aduk sih dok perasaannya. Kayak maju mundur perasaannya, kayak ngerasa dibanting, dimainin. Kenapa di saat benar-benar nyoba yang terbaik nggak dapet, disuntik, dan udah saat hamil bermasalah lagi hamilnya. At the end kan aku juga melahirkan 32 minggu. Sekarang kan itu semua udah terjadi. Ya kan. Sekarang ini kalau look back dengan apa yang dialamin itu, sebenarnya Tuhan pengen ngajarin apa sih gitu? Ada nggak yang kepikiran, ternyata dulu itu selain yang tadi ya mempersiapkan mungkin untuk suntikan dan sebagainya itu ya, kira-kira kamu merasa nggak sih ini kenapa hal ini semua harus terjadi di aku gitu saat ini, pada saat look back gitu? Aku jujur nggak tahu banget kenapa terjadi ke aku waktu itu. Aku ngerasanya kenapa aku nggak kayak teman-teman aku yang hamilnya gampang gitu. Kenapa aku tuh kenapa gitu. Pas aku ketemu orang-orang yang lagi program juga, dan mereka bilang, mereka nggak bisa punya anak karena sakit ini. Jadi ada solusi untuk ini. Bukannya aku nggak bersyukur aku nggak ada sakit-sakit itu ya. Tapi kalau aku tahu aku sakitnya apa, aku bisa obatin. Kalau ini tuh nggak ada 1+1=2. Ya gitu. Semua orang selalu give me high hopes. Aku udah ke beberapa dokter, semuanya tetap bilang aku masih muda, aku bisa punya anak, semua baik-baik aja, suami aku juga baik-baik aja. Gitu. Jadi aku ngerasa yang Tuhan mau kasih tahu ke aku tuh sebenarnya harusnya ikhlas dan bersabar loh menjalani ini semua, karena semuanya pasti udah ada timingnya, dan aku mungkin dipersiapkan untuk menjadi orang yang hari ini.
pelajarannya menurut aku yang paling berharga buat aku. Aku yakin banget kalau aku nggak laluin IVF ini, aku nggak ketemu dokter Diana, aku nggak ketemu dokter Cynthia, aku mungkin nggak jadi ibu yang aku sekarang. Bisa aja aku yang kayak stres banget, baby blues, crazy gitu, kayak stres banget. Tapi aku nggak, aku jadi bener-bener yang kayak aku ready to have kids. I love my kids. Aku bisa bener-bener bersabar banget. Aku bisa kayak pengen banget lah ngelakuin yang terbaik buat anak aku, karena aku ngerasa aku juga dapetnya susah banget. Terus aku ngerasa mereka bener-bener miracle di hidup aku yang tadinya mungkin aku pikir easy, ternyata enggak, dan semuanya itu tangan Tuhan aja yang bekerja gitu. Kalau Tuhan belum bilang enggak, nggak bisa, tapi kita harus tetap nyoba terus gitu. Itu sih menurut aku. Karena kalau dibanding pejuang-pejuang lain, aku tuh ngerasa noob doh. Kayak aku ngerasa kok aku udah kayak orang yang paling disakiti banget ya sama Tuhan, dibanding tiba-tiba aku ketemu pas ngantri, oh orang ini udah 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Aku kok baru 3 tahun, tapi aku tuh udah kayak sedih banget. Hati aku tuh kayak hancur banget ngelihat setelah kejadian itu, yang ngeliat ibu hamil, ngeliat anak kecil, ngeliat bayi. Yang tadinya aku suka, aku bukan jadi gak suka, tapi aku jadi kayak, kenapa bukan aku yang dikasih? Kenapa harus orang lain? Jadi kita bisa lebih appreciate more juga dengan apa yang kita dapatkan di kemudian harinya kan. Iya. Banyak emang dok yang nanya, nyesel nggak IVF kan dapetnya natural. Gitu loh, ngabisin waktu, ngabisin uang, ngabisin mental health. Aku bilang, enggak sih. Overall aku tetap akan lakuin jalan yang sama lagi kalau seandainya memang aku dikasih jalan kayak gini. Nerima, bener-bener ikhlas yang susah sih dok. Menurut aku, kalau aku ngeliat back saat itu, bener-bener susah banget buat nerima kalau aku tuh gagal. Terima itu loh, terima merasakan itu. Apalagi aku sama suami aku juga sebelum IVF ini, kita tuh sama-sama ambi gitu orangnya. Kita pengen dapetin apa yang kita mau, sama-sama berdua nih. Nah pas udah kayak gitu, hancur banget rasanya. Tapi syukurlah endingnya juga akhirnya bahagia juga dengan si twins yang udah lahir ini kan. Iya. Ada nggak yang mau disampaikan ke para pejuang yang saat ini sedang berjuang? Yang aku pengen sampaikan sebenarnya, jangan pernah nyerah. Kita nggak tahu hari itu tuh kapan. Kayak tetap lakuin aja yang terbaik, walaupun terkadang nggak ada jawabannya. Harus lakuin aja, dan jangan lupa menurut aku kayak involve Tuhan di situ. Karena di saat di-involve akan lebih ikhlas, jalannya juga lebih mulus. Dan percaya aja gitu, kalau misalkan ada yang 5 tahun atau lebih lama dari itu, 10 tahun belum dapat, mungkin Tuhan lagi persiapin kamu buat yang lebih baik. Karena itu yang aku ngerasain banget. Aku dipersiapkan, dibanting-banting dulu untuk di-prepare menjadi yang lebih indah ujung-ujungnya. Gitu. Thank you ya. Thank you.